Terima kasih Anda masih bersama CNN Indonesia Newsroom. Di segmen sebelumnya kita sudah mendengarkan bagaimana penjabaran lengkap dari Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria terkait strategi pencegahan agar tidak terjadi lagi klaster di lingkungan sekolah. Lalu bagaimana pandangan pengamat dan sejumlah ahli? Saya langsung sapa Hermawan Saputra, Dewan Pakar IAKMI. Selamat sore Pak Hermawan. Selamat sore, Bung Ferdi. Sehat Pak ya? Alhamdulillah, sehat selalu buat kita semua, sehat juga untuk pemirsa CNN Indonesia TV. Oke Pak Hermawan, terima kasih. Saya langsung saja konfirmasi. Tadi saya sudah berbincang dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria bahwa kemudian dengan semua rekomendasi dari ahli pengawasan dan juga jalannya protokol kesehatan yang ketat, ternyata tidak menjamin bahwa terjadi penularan dan terbentuknya klaster di sekolah. Apa catatan Anda soal ini, Pak Hermawan? Ya, tentu saja bahwa sekolah itu adalah institusi yang multi unsur di dalamnya ya, banyak sekali unsur. Ada unsur tenaga pendidik, tenaga kependidikan, ada unsur tenaga penunjang, ada siswa, dan bahkan ada lingkungan yang menjadi bagian integral dari suasana sekolah. Tentu dari setiap unsur yang ada di sekolah ini punya resiko masing-masing keterkaitannya dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID. Nah, kalau kita lihat unsur manusia pertama dari segi guru atau tenaga pengajar, kemudian tenaga kependidikan dan siswa, itu tidak semuanya sudah tervaksinasi secara baik dan lengkap. Walaupun di DKI Jakarta hampir semua guru ya terutama sudah tervaksin, tetapi untuk tenaga-tenaga kependidikan dan siswa terutama itu belum semuanya atau belum lengkap untuk dosis kedua paling tidak. Jadi satu catatan. Yang kedua adalah rekayasa lingkungan. Rekayasa lingkungan ini kaitannya dengan penerapan protokol kesehatan. Tidak hanya menggunakan masker, tapi ada menjaga jarak dan mencuci tangan, termasuk skenario untuk mengantisipasi kerumunan dan keramaian. Nah, dalam konsep PTM 100%, inilah suasana yang bisa jadi menyebabkan akan ada potensi keramaian dan kerumunan karena serentak dan serempaknya di seluruh wilayah, khususnya DKI Jakarta dalam membuka. Maka itu skenario pengaturan volume itu sebenarnya pilihan logis untuk dikembalikan kepada protokol kesehatan yang 3M. 3M ini basic dan minimal. Maka itu kalau physical distancing atau menjaga jarak menjadi pakemnya, maka pengaturan volume, educational flow, kemudian volume masuk dan keluar itu menjadi sangat penting untuk diatur. Itu sebab resiko itu tetap ada. DKI Jakarta sendiri sekarang ini ada lebih dari 400 kasus Omikron yang baru dari total 500-an kasus di Indonesia, dan kesemua itu berpotensi juga terjadinya local transmission. Maka kecepatan itu harus diantisipasi dengan case containment namanya. Testing dan tracing satu sisi dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga ada upaya mengantisipasi melalui systematic random testing untuk di sekolah-sekolah. Sembari protokol kesehatan itu menjadi pakem yang nggak bisa ditawar, Ferdi. Itu yang terbaik untuk saat ini. Pak Hermawan, kebijakan tidak akan diubah untuk sementara begitu ya? Artinya walaupun kemudian sudah ada 10 sekolah dengan catatan siswa dan juga tenaga pengajarnya terpapar COVID-19, tapi PTM 100% akan terus dilaksanakan. Bagaimana kemudian bisa mengantisipasi agar kasus serupa tidak terjadi dan klaster-klaster baru ini tidak terbentuk? Apa celah yang bisa kita tutup dari ini? Tentu untuk di DKI Jakarta tidak bisa berdiri sendiri memang, karena kebijakan ini kebijakan nasional, berlaku secara menyeluruh sesuai dengan level pengetatan di masing-masing wilayah dengan PPKM ya. Di Jakarta sendiri kan sekarang PPKM ada pada level 2, artinya kewaspadaan itu berlebih, upaya juga harus lebih dilakukan. Tetapi untuk sekolah ini memang kita harus hati-hati, terutama di DKI Jakarta, karena sebulan terakhir ya, sejak akhir Desember itu terjadi kenaikan, dan sekarang mulai signifikan kenaikan itu di DKI Jakarta. Dan ini berlaku untuk seluruh sektor, tidak hanya pendidikan tentu saja, tetapi keterkaitan seluruh sektor, termasuk di bidang pendidikan ini untuk PTM 100%, rasa-rasanya hemat kami tidak harus 100%. Artinya dikembalikan kepada skenario berdasarkan zona dan volume itu diatur sesuai dengan protokol kesehatan tadi. Karena kalau ada protokolnya physical distancing atau penjagaan jarak, pasti tidak mungkin 100% dan
serentak semua aktivitas pembelajaran itu dibuka, melainkan ada pengaturan khusus. Nah, concern kami adalah pada pengaturan ini secara khusus yang tidak 100%, melainkan ada kebertahapan sesuai dengan identifikasi zona risiko, sekaligus melakukan mitigasi risiko di masa datang. Jangan lupa, sekarang diskursus kita dengan Kementerian Kesehatan dan berbagai pakar, kita memproyeksikan kemungkinan besar di akhir bulan atau bahkan di bulan depan ya, di bulan Februari, akan kenaikan kasus secara signifikan sebagai imbas dari Nataru akhir tahun lalu dan juga dengan adanya potensi local transmission daripada varian Omikron. Nah, oleh karena itu di dunia pendidikan juga saya rasa tidak boleh excuse begitu saja. Kita harus menerapkan kebijakan yang cukup elegan, bijaksana dalam kebijakan, tetapi juga waspada dalam bersikap, sehingga kombinasi antara community behavior atau perilaku komunitas terutama di dunia pendidikan dengan kebijakan pembatasan dan pengendalian dari segi volume pembelajaran, inilah cara terbaik untuk kita tetap waspada dan tidak meremehkan COVID perkembangan terakhir dengan varian barunya Omikron saat ini, Bung Keti. Oke, artinya kemudian kewaspadaan menjadi kunci begitu ya, tidak boleh panik tapi waspada, prokes harus tetap jalan agar kemudian kekhawatiran orang tua khususnya yang anaknya dilepas untuk melaksanakan PTM 100% di sekolah masing-masing ini tidak merasa ketakutan begitu ya, tapi waspada perlu ditingkatkan. Vaksinasi harus kita betul-betul genjotkan dan tingkatkan. Sebenarnya kan wacana vaksinasi pada usia anak bahkan rentang di bawah 11 tahun itu kan sudah dilakukan dan dimulai, tetapi juga ini belum optimal karena coverage-nya masih rendah sekali. Nah, usia di atas itu saja 12 tahun ke atas yang rentang usia SMP hingga SMA itu pun belum sepenuhnya tercover untuk vaksinasi. Jadi selama vaksinasi itu belum mencakup semua siswa, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, selama itu kita sebenarnya dan seharusnya belum bisa kembali kepada 100% situasi semula, melainkan juga kebertahapan sesuai dengan proporsional capaian vaksinasi dan rekayasa lingkungan yang disesuaikan dengan kondisi penyebaran Omikron dan varian Delta lainnya yang terakhir yang berkembang belakangan ini, Bung Ferdi. Oke, rekomendasi satu lagi adalah soal vaksinasi yang harus digencarkan oleh para ahli, tadi disampaikan oleh Pak Hermawan, agar kemudian semakin meningkatkan imunitas masyarakat, begitu ya Pak Hermawan ya. Baik, terima kasih Pak Hermawan sudah bergabung dengan CNN Indonesia Newsroom sore ini. Salam sehat. Salam sehat selalu, terima kasih.